Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Anita Yulian Curug, semester 2A dari Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Di sini saya akan memaparkan tugas katekisimat saya, yaitu program. Pertama adalah jenis-jenis kegiatan. Jenis-jenis kegiatan di sini adalah refleksi dan pembinaan. Dengan tema mencintai Sang Pencipta adalah dasar untuk mencintai diri sendiri. Tujuannya, bersama pendamping, peserta dapat memahami dan menyadari bahwa cinta Tuhan adalah dasar umat beriman dalam mencintai sesama, sehingga mereka dapat menghayati devosi kepada hati kudus Yesus sebagai perwujudan cinta Tuhan dalam sesama. Indikatornya adalah peserta diberi kesempatan untuk mendapatkan serta mengembangkan sebuah gambar hati yang diberikan oleh pendamping. Peserta diberi kesempatan untuk men-sharingkan tanggapan dan pengalaman mereka sehubung dengan indikator pertama. Sasarannya adalah peserta umat lingkungan atau wilayah. Alokasi waktunya kurang lebih 2 jam. Alokasi biayanya dapat diatur saat pembinaan berlangsung, menyusun persiapan jangka pendek dan jangka panjang. Temanya adalah mencintai Sang Pencipta adalah dasar untuk mencintai diri sendiri. Tujuannya, bersama pendamping, peserta dapat memahami dan menyadari bahwa cinta Tuhan adalah dasar umat beriman dalam mencintai sesama. Mereka dapat menghayati devosi kepada hati kudus Yesus sebagai perwujudan cinta Tuhan dalam sesama. Metode yang digunakan adalah sharing kelompok, refleksi atau renungan pribadi, dan tanya jawab. Media yang digunakan adalah infocus. Waktu kurang lebih 2 jam. Gagasan pokoknya adalah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan istilah hati. Misalnya, manusia mempunyai hati yang kecil. Kekasih disebut jantung hati. Dengan demikian, kita menghubungkan hati dengan kasih dan kebaikan. Jika berbicara tentang hati nurani, kita spontan menilai tentang baik dan jahat. Segala macam perasaan, entah baik atau jahat, dikaitkan dengan hati. Orang mempunyai sifat murah hati, lapang hati, tetapi juga sakit hati, patah hati, tinggi hati. Pembicaraan mengenai hati tidak hanya terdapat dalam percakapan sehari-hari, tetapi juga dalam sastra. Dalam bacaan 1 Yohanes bab 4 ayat 7-21 menguraikan tentang Allah adalah kasih. Dia sedemikian mencintai manusia sehingga ia rela mengutus Yesus ke dunia agar manusia yang percaya kepadanya memperoleh hidup dan cintanya. Cinta Yesus diwujudkan dalam tindakan karyanya yang menjadi umat beriman mengasihi sesamanya. Katekesi ini mengajak peserta semua semakin belajar mencintai sesama seperti Kristus mencintai manusia sampai mati di kayu salib dengan hatinya yang terbuka supaya mendapatkan sukacita kemuliaannya. Hati kudus Yesus menjadi simbol cinta kasih Allah kepada manusia. Yang berikut adalah langkah-langkah pelaksanaan. Langkah-langkah yang pertama adalah pembukaan. Pembukaan tercakup kata pengantar, lagu pembukaan, dan doa pembukaan. Langkah kedua, menceritakan pengalaman hidup. Yang pertama, pendamping membagi gambar hati kepada peserta dan memberi kesempatan untuk mendapatkan dan mengembangkan ide dari gambar tersebut dan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, gambar hati tersebut mengungkapkan apa? Yang kedua, ceritakanlah pengalaman suka duka saudara-saudari dalam cerita
dalam mencintai sesama. Yang kedua, peserta diberi kesempatan untuk men-sharingkan tanggapan dan pengalaman mereka sehubung dengan pertanyaan di atas. Langkah yang kedua, menggali pengalaman hidup. Peserta diajak untuk merefleksikan pengalaman hidup yang telah diungkapkan dalam langkah pertama. Refleksi dapat dilaksanakan dalam kelompok dengan panduan pertanyaan berikut. Bagaimana sikap saudara-saudari dalam menghadapi pengalaman suka duka dalam mencintai sesama? Mengapa saudara-saudari mengambil sikap tersebut? Yang kedua, pendamping memberikan suatu rangkuman singkat atas hasil refleksi yang diungkapkan peserta, dan pendamping mencari jalan masuk untuk mengaitkan pengalaman dan refleksi dengan isi kitab suci 1 Yohanes bab 4 ayat 7-21. Langkah ketiga adalah mendalami pengalaman iman Kristiani. Yang pertama, salah seorang peserta dimohon untuk membacakan teks atau perikop langsung dari kitab suci yang diambil dari 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai dengan 21. Yang kedua, waktu untuk hening sejenak secara pribadi merenungkan dan menanggapi pembacaan kitab suci dengan bantuan beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, ayat-ayat mana yang mengesankan bagi saudara-saudari berkaitan dengan cinta kasih, dan mengapa ayat-ayat tersebut mengesankan? Yang kedua, Yohanes bab 4 ayat 7 sampai dengan 21 sehubung dengan cinta pada Tuhan dan sesama. Yang ketiga, peserta diajak untuk terlebih dahulu mengungkapkan dalam pleno hasil renungan pribadi sehubungan dengan 2 pertanyaan di atas. Yang keempat, kemudian pendamping menyampaikan interpretasi atau penafsiran dari bacaan 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai dengan 21 dan menghubungkan pesan ini dengan tanggapan dan hasil dari renungan pribadi serta sesuai dengan tema dan tujuan pertemuan katekese ini. Langkah yang keempat, menerapkan iman dalam hidup peserta konkret. Yang pertama, pendamping mulai mengawali langkah ini dengan menempatkan peserta dalam konteks dan situasi devosi kepada hati kudus Yesus di paroki, serta menerapkan pesan inti kitab suci dalam pengalaman kebutuhan dan situasi hidup konkret peserta sesuai dengan tema dan tujuan katekese ini. Yang kedua, sebagai bahan refleksi untuk semakin menghayati cinta kasih Allah dengan sesama secara konkret bagi peserta di paroki, dan dalam saat lebih dahulu peserta diajak secara pribadi untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa arti cinta kepada hati kudus Yesus bagi saudara-saudari? Bagaimana dalam hal ini? Apakah saudara-saudari didasarkan, diteguhkan, atau ditegur oleh cinta Yesus di dalam hatinya yang Maha Kudus? Yang ketiga, kemudian peserta diberi kesempatan untuk mengungkapkan hasil renungan dan refleksi pribadi dalam pleno. Hasil pleno dirangkum oleh pendamping dan diteguhkan dalam hubungan dengan tema dan tujuan katekese ini. Langkah kelima, mengusahakan suatu tindakan nyata. Yang pertama, pendamping mengawali langkah ini dengan merangkum seluruh isi dan proses yang berlangsung selama katekesi ini dan menghubungkannya dengan tema dan tujuan katekesi ini, serta mengajak merenungkan sebentar bentuk cinta macam apakah yang dapat diwujudkan pada sesama dalam situasi sekitarnya. Yang terakhir, penutup. Bagian pertama, pendamping menempatkan gambar atau patung hati kudus Yesus di tengah-tengah atau di depan peserta sehingga mereka bisa melihatnya. Kemudian 1 atau 2 lilin bernyala diletakkan di depan gambar
Kemudian pendamping mengajak peserta untuk mengajukan doa-doa umat kepada hati kudus Tuhan Yesus. Pendamping mengawali doa umat dan diturunkan secara spontan oleh para peserta. Yang ketiga, doa penutup. 4. Lagu penutup. Setelah itu tanda salib. Sekian dan terima kasih. Itulah tugas saya. Selamat pagi.